Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya gue udah bikin video ini, cuman tiba-tiba temen gue nelpon gitu, si Abdur, temen kuliah gue. Oke, balik lagi ya. Sekarang itu tanggal 7 Februari, hari Selasa, jam setengah 9 malam nih gue buat video. Eh, ada alasan kenapa gue mau membuat video ini, ialah barusan sebelum ya sesaat sebelum gue sholat isya, gue terpikir perihal ibadahnya orang Islam, itu sholat. Tiba-tiba gue terpikir tentang filosofi dari sholat, filosofi menurut diri gue pribadi ya, pemikiran gue atau pendapat gue tentang sholat. Gue berdialog dengan pikiran gue, dan hasilnya adalah gue mendapatkan satu pencerahan. Gue mendapatkan satu hal yang semakin menguatkan diri gue dengan agama Islam, yang semakin menguatkan keinginan gue untuk sholat, yang semakin menguatkan diri gue untuk tidak meninggalkan sholat. Aduh, mobil motor lewat berisik. Oke, berbicara tentang sholat ya, dari apa yang gue pikirkan tadi, gue membayangkan bahwa sholat itu seperti tutup botol. Jika lu mau memasukkan air ke dalam botol, maka yang pertama harus dilakukan adalah membuka tutup botol tersebut. Lalu baru lu masukkan air ke dalam botol tersebut. Gue menganalogikan sholat adalah tutup dari botol, yang gue berkesimpulan bahwa sholat tidak menghasilkan pahala. Ini sekali lagi menurut pemikiran gue, dan ini untuk konsumsi diri gue pribadi. Kalau misalkan lu mau mengikuti pemikiran gue ya monggo, tapi gue nggak bertanggung jawab atas hal itu. Kalau misalkan terjadi kesesatan dalam berpikir ya oleh lu. Balik ke pembahasan. Sholat menurut gue adalah satu hal yang diperintahkan oleh agama yang tidak menghasilkan pahala. Kenapa gue bisa bilang tidak menghasilkan pahala? Karena sholat bukanlah penampung, melainkan sholat adalah gate, gerbang yang akan membuka wadah yang siap untuk diisi dengan kebaikan-kebaikan. Yang kebaikan itu diumpamakan sebagai air. Kita mengetahui sebagai umat Islam ya, bahwa di hari akhir kelak kita akan diberikan catatan oleh para malaikat tentang perbuatan baik maupun buruk kita. Membahas tentang perbuatan baik, maka gue menganalogikan catatan baik yang dimiliki oleh manusia adalah botol, dimana catatan baik itu berupa buku-buku yang sudah siap untuk ditulis oleh para malaikat untuk dicatatkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita buat. Atau kalau misalkan dianalogikan ke dalam kehidupan manusia, maka buku tersebut adalah botol kosong yang sudah kita siapkan untuk kita isikan air. Dan gue sebutkan lagi bahwa air yang ada dalam sholat menurut gue adalah bukan dalam sholat, dalam ibadah, ialah seperti air itu anggapannya ya seperti puasa, zakat, menghindari perzinahan, maksiat, semua tindakan positif yang itu menguntungkan untuk diri kita pribadi, menguntungkan sesama umat manusia, menguntungkan hewan, menguntungkan sesama ciptaan Tuhan, maupun yang bisa menyenangkan hati dari Tuhan.
Dan kenapa gue bisa terpikir hal ini adalah karena jujur gue pribadi sekarang sedang dalam proses, bukan sekarang doang sih lebih tepatnya, hmm, secara tidak gue sadari, sebenarnya sedari gue kelas 2 SMP, gue sudah memulai perjalanan gue untuk mencari makna dari sholat itu sendiri. Dan wow gitu loh. Sekarang gue sudah kuliah semester 2 sekarang. Berarti kurang lebih sudah berjalan 2 3 1 2 3 ya OTW 6 tahun lah. Sekarang lagi proses 6 tahun. Eh dan kenapa tadi gue bilang wow adalah karena bukan menunjukkan seberapa lama gue berproses dalam memahami makna dari sholat, tapi kok bisa-bisanya gitu seketika Allah mengirimkan ilmunya kepada gue ke, tentang sholat gitu, tentang pemaknaan yang gue inginkan terkait dengan sholat. Dan karena gue sekarang punya dasar atau fondasi dari pemaknaan dari sholat, hal ini bisa menjadi penguat untuk gue pribadi, penguat untuk gue tidak meninggalkan sholat kembali. Karena analoginya gue itu pengen masuk surga, dan untuk masuk surga lu membutuhkan pahala, yang pahala itu dicatatkan di dalam satu buku catatan kebaikan lu. Dan jika gue tidak membuka buku tersebut untuk dituliskan oleh malaikat, yang malaikat ini sudah menyiapkan pena, sudah menyiapkan tenaga untuk menulis, tapi gue tidak membuka buku tersebut, maka setiap perbuatan baik yang gue lakukan tidak akan bisa ditulis oleh malaikat. Analoginya balik lagi ke si botol tadi. Kalau misalkan gue mau ngisi botol itu dengan air, maka gue harus buka tutupnya. Dan jika kita samakan dengan catatan cara malaikat dalam mencatat perbuatan baik kita, maka analoginya adalah tutup botol itu adalah usaha kita untuk membuka buku amal baik kita. Dan setiap perbuatan baik yang kita lakukan, entah itu puasa, zakat, amal, atau tersenyum pada orang lain, atau belajar, adalah bentuk penggerak dari tangan malaikat untuk menulis setiap catatan baik yang sudah kita lakukan. Dan gue pada akhirnya menyimpulkan, jika gue tidak sholat, maka setiap perbuatan baik yang gue lakukan tidak bisa dicatat oleh malaikat. Karena apa? Karena yang tadi gue bilang di awal, sholat adalah gate, sholat adalah gerbang. Ini sekali lagi menurut pendapat gue, menurut pemahaman gue, menurut pemahaman yang barusan Allah titipkan kepada gue, yang ini juga masih harus gue olah lagi. Dan ya itu sih mau gue sampaikan dari video ini. Mungkin ya video ini video paling pendek ya di antara 3 video sebelumnya yang sampai 20 menit. Ya jadi itu aja sih pendapat gue atau filosofi gue. Filosofi nggak tuh? Mentang-mentang semester 1 belajar filsafat, gila lu. Ya itu aja yang mau gue sampaikan soal atau perihal pendapat gue tentang sholat, atau pemahaman gue tentang sholat, atau filosofi gue tentang sholat. Sekali lagi, mau lu suka atau nggak suka dengan apa yang gue sampaikan, bagi lu yang menonton ya monggo. Lu mau suka ya silahkan, nggak pun ya sudah. Mau lu menerima pendapat gue, mau lu nggak menerima pendapat gue, ya it's okay. Mau lu mengaplikasikan pendapat gue atau tidak mengaplikasikan pendapat gue, ya no problemo for me, for me gitu. Sekali lagi, karena ini hanyalah pendapat, ini hanyalah apa yang ada dalam hati gue, dan jika lu mau menerima lalu lu malah terjerumus dalam kejahatan dalam keburukan, gue nggak bertanggung jawab akan hal itu, karena gue tidak
sedikit pun tidak mengajak. Gue hanya memberitahu apa yang ada dalam isi hati gue. Indonesia, negara demokratis, negara yang bebas untuk berpendapat. Salam demokrasi. Ya.